Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cica Sini Lestari, NIM 104 dari kelas TPAB. Video kali ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari ujian tengah semester dari mata kuliah TPA dengan dosen pengampu Ibu Nur Komaria. Di sini saya akan melakukan analisis mengenai tata niaga komoditas ayam potong di Kecamatan Balung Panggang. Untuk yang pertama yakni mengenai pendahuluan. Poin yang pertama, latar belakang. Apa sih latar belakang diadakannya penelitian ini? Kita mengetahui bahwa negara Indonesia merupakan negara dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Saat ini, jumlah penduduk Indonesia mencapai 250 juta, sehingga akan menyebabkan meningkatnya kebutuhan dalam pemenuhan pangan sehari-hari. Pada saat ini, sering terjadi fenomena terjadinya perbedaan harga pasar dari suatu komoditas. Tata niaga merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari seluruh kegiatan usaha, seperti usaha peternakan ayam, yang saya ambil yakni peternakan ayam potong. Pasar Balong Panggang merupakan salah satu pasar terbesar di Kecamatan Balong Panggang, di mana dalam pasar ini banyak sekali penjual dan pedagang ayam potong atau pedaging. Namun seringkali banyak konsumen atau masyarakat yang membeli ayam pedaging itu dari tengkulak. Sehingga penelitian ini berusaha untuk mencari informasi mengenai tata niaga komoditas ayam potong atau pedaging pada pasar Balong Panggang. Sehingga kami menyimpulkan rumusan masalah yaitu untuk mencari masalah bagaimana tata niaga dan analisis SCP, analisis struktur, conduct, dan performance pasar Balong Panggang pada komunitas ayam potong. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan untuk mengetahui tata niaga dan analisis SCP pasar Balong Panggang khususnya pada komunitas ayam potong. Pada poin pembahasan di sini akan membahas poin yang pertama yaitu perbedaan tata niaga produk agribisnis dan non-agribisnis. Yang kedua, pendekatan komoditas, lembaga, dan fungsi dari komoditas ayam potong di pasar Balong Panggang. Yang ketiga, analisis struktur pasar Balong Panggang. Yang keempat, analisis kondisi pasar Balong Panggang. Dan yang terakhir, mengenai analisis penampilan pasar Balong Panggang. Untuk pembahasan yang pertama mengenai perbedaan tata niaga produk agribisnis dan non-agribisnis, pasti sangat berbeda. Agribisnis itu merupakan suatu sistem yang mencakup semua aktivitas mulai dari input berupa pengadaan dan penyaluran sarana dan prasarana produksi sampai dengan pemasaran, yang mana memiliki keterkaitan satu sama lain. Sehingga yang dimaksud tata niaga produk agribisnis adalah tata niaga yang mencakup semua produk mulai dari sektor hulu sampai hilir pemasaran atau pengolahan. Berbeda dengan tata niaga non-agribisnis seperti tata niaga produk industri yang langsung memasarkan hasil produksinya kepada konsumen. Sehingga perbedaannya adalah tata niaga produk agribisnis itu bersifat konsentrasi distributif dari hulu sampai dengan hilir, dan tata niaga non-agribisnis seperti produk industri yang proses pemasarannya itu berlangsung secara distributif. Untuk pembahasan yang selanjutnya yakni mengenai pendekatan komoditas, lembaga, dan fungsi ayam potong di pasar Balong Panggang. Di sini saya melakukan survei kepada 4 pedagang di pasar Balong Panggang, yaitu yang pertama Ibu Rumiati dengan usia 40 tahun, pengalaman berdagang selama 8 tahun. Kemudian ada Ibu Kandek dengan umur 38 tahun, pengalaman berdagangnya 10 tahun. Ada Ibu Siti dengan usia 45 tahun, dengan pengalaman berdagang selama 10 tahun. Dan ada Ibu Umroh dengan umur 34 tahun, dan pengalaman berdagangnya selama 5 tahun. Pendekatan komoditas merupakan pendekatan yang mendeskripsikan apa yang terjadi pada suatu komoditas pertanian saat mengalir dari pihak produsen hingga ke konsumen, yang difokuskan pada keadaan sekitar serta bagaimana mengorganisasi kelembagaan dan aspek manajemen dari pemasaran secara detail. Pendekatan komoditas yang pertama yakni mengenai lembaga dan saluran pemasaran. Lembaga dan saluran pemasaran dari komoditas ayam potong di pasar Balong Panggang itu terdiri dari 3 lembaga, yakni peternak, tengkulak, dan pedagang pasar.
Dan untuk saluran pemasaran itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, saluran pemasaran pertama itu terdiri dari peternak yang langsung memasarkan ayamnya kepada konsumen. Kemudian yang kedua yakni saluran pemasaran yang kedua yang terdiri dari peternak, kemudian dari peternak dijual ke pedagang pasar, dari pedagang pasar dijual kepada konsumen. Dan saluran pemasaran yang ketiga itu terdiri dari peternak, kemudian tengkulak, dari tengkulak dijual ke pedagang pasar, dan dari pedagang pasar dijual kepada konsumen atau masyarakat sekitar. Dan yang kedua yakni mengenai situasi permintaan dan penawaran ayam potong. Permintaan ayam potong dalam sehari-hari relatif tinggi, yaitu mencapai 60 kg sampai 75 kg. Namun, ada perbedaan permintaan pada hari-hari weekend seperti hari Sabtu dan Minggu. Biasanya pada hari-hari tersebut, penjualan ayam potong itu mencapai 1 kuintal atau 100 kg ayam potong. Dan pada hari-hari besar seperti momen Idul Fitri, permintaan ini akan semakin naik. Dan yang ketiga yakni mengenai tingkah laku konsumen. Konsumen ayam potong dalam menentukan pembelian, mereka itu sangat mempertimbangkan kebersihan tempat, kualitas daging, dan pedagang yang sudah menjadi langganannya dalam kesehariannya. Dan analisis selanjutnya yaitu mengenai harga di berbagai tingkat. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, harga jual ayam potong berupa ayam yang belum disembelih itu rata-rata dari produsen itu sebesar 25.000 per kilogramnya sampai 27.000 per kilogramnya. Sementara pada pihak tengkulak, 1 kilogram ayam itu dijual seharga 34.000, dan pada pedagang pasar dijual kembali kepada konsumen dengan harga 36.000 untuk per kilogramnya. Analisis selanjutnya yakni mengenai analisis struktur pasar. Struktur pasar dapat diartikan sebagai karakteristik dari produk maupun institusi yang terlibat pada suatu pasar yang merupakan resultan atau saling mempengaruhi dari perilaku pasar dan keragaman pasar. Dari hasil analisis yang dilakukan, untuk menganalisis struktur pasar, kami menggunakan analisis pendekatan SCP, yaitu pendekatan organisasi pasar yang mencakup atau mengkombinasikan semua aspek dari sistem tata niaga, market structure, market conduct, dan market performance. Salah satu analisis SCP yang kami gunakan yaitu analisis IHH. Dalam kriteria analisis IHH, apabila nilai dari hasil analisis itu sama dengan 1, itu berarti struktur pasar mengarah ke monopoli atau monopsoni. Dan apabila hasilnya itu 0, maka struktur pasar itu mengarah ke pasar persaingan sempurna. Dan apabila hasil dari perhitungan itu lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka struktur pasar yang terbentuk itu mengarah ke pasar oligopoli atau oligopsoni. Sementara rumus untuk mencari struktur pasar dengan menggunakan analisis IHH itu sama dengan konsentrasi rasio pedagang 1 dikuadratkan ditambah KR2 kuadrat ditambah KR3 kuadrat dan KR4 kuadrat, sehingga diperoleh berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan, nilai IHH itu sebesar 0,276, yang mana hasil analisis tersebut memenuhi kriteria yang nomor 3, yaitu nilai IHH berkisar antara lebih dari 0 dan kurang dari 1, yang artinya struktur pasar dari pasar balong panggang itu merupakan struktur pasar yang mengarah pada pasar oligopoli. Analisis yang kedua yakni mengenai analisis kondisi pasar. Kondisi pasar atau perilaku pasar itu merupakan cara perusahaan menyesuaikan situasi pasar di mana perusahaan tersebut ikut sebagai pembeli dan penjual. Perilaku pasar adalah cerminan dari struktur pasar yang dapat menggambarkan tingkat efisiensi ekonomi pasar.
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, komoditas ayam potong di Kecamatan Balong Panggang memiliki 3 lembaga pemasaran, yakni yang pertama, peternak sebagai produsen ayam potong yang berada di desa-desa, yang kedua, tengkulak sebagai pedagang perantara satu yang membeli ayam potong dari produsen. Kemudian ada pedagang pasar yang merupakan distributor akhir. Kemudian dari hasil survei yang dilakukan juga menemukan hasil komoditas ayam potong di Kecamatan Balong Panggang itu memiliki 3 jenis saluran pemasaran. Saluran pemasaran yang pertama yaitu saluran yang terdiri dari peternak yang langsung menjualkan ayamnya ke konsumen. Yang kedua, saluran pemasaran yang kedua itu terdiri dari peternak, kemudian yang dijual ke pedagang pasar dan pedagang pasar dijual langsung ke konsumen. Dan yang ketiga ada saluran pemasaran ketiga yang terdiri dari peternak, tengkulak, pedagang pasar dan konsumen. Masing-masing lembaga pemasaran ayam potong di Kecamatan Balong Panggang itu saling melakukan pendekatan fungsional berupa fungsi pertukaran, fungsi fisik dan fungsi fasilitas. Untuk yang pertama, lembaga pemasaran peternak itu melakukan fungsi pertukaran. Peternak dan produsen ayam potong itu melakukan pertukaran berupa penjualan ayam potong kepada konsumen maupun ke pedagang pasar. Dan yang kedua yakni fungsi fisik. Peternak melakukan fungsi fisik berupa pemeliharaan ayam potong dalam kesehariannya. Kemudian untuk lembaga pemasaran kedua yakni tengkulak. Pendekatan fungsional yang dilakukan yaitu yang pertama fungsi pertukaran. Tengkulak ayam potong melakukan fungsi pertukaran dengan melakukan penjualan kepada konsumen atau ke pedagang pasar. Para tengkulak juga itu melakukan pembelian kepada peternak atau produsen ayam potong. Fungsi yang kedua yaitu fungsi fisik. Fungsi fisik yang dilakukan oleh tengkulak yakni processing function, yakni pengubahan bentuk. Pengubahan bentuk yang dimaksud adalah mengubah ayam potong menjadi daging ayam potong melalui proses penyembelihan. Para tengkulak juga biasanya melakukan penyimpanan daging ayam pada freezer untuk mengatasi terjadinya pembusukan apabila produk atau daging ayam potong itu tidak laku. Selain itu juga terdapat proses pengangkutan yang memunculkan tarif angkut dari produsen ke tempatnya. Kemudian fungsi fasilitas. Fungsi fasilitas pada lembaga ini berupa penampungan ayam-ayam sementara sebelum dilakukan proses penyembelihan, dan juga tengkulak itu menyediakan tempat pendingin atau freezer sebagai tempat penyimpanan daging ayam. Dan untuk yang ketiga yakni lembaga pemasaran pedagang pasar. Pedagang pasar juga melakukan pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional yang pertama yaitu fungsi pertukaran. Pedagang pasar menjual daging ayam potong itu kepada konsumen secara langsung dan melakukan pembelian kepada produsen atau peternak ayam potong. Yang kedua yakni fungsi fisik. Fungsi fisik pada lembaga ini adalah transportation function dan processing function. Fungsi transportasi itu berupa pengangkutan ayam potong dari produsen atau dari pengangkutan ayam potong dari produsen untuk sampai pada pedagang pasar. Fungsi pemrosesan itu berupa pemotongan ayam potong. Selain itu, pedagang pasar juga melakukan penyimpanan daging pada tempat pendingin atau freezer apabila produk atau daging ayam potong itu tidak laku. Dan yang ketiga ada fungsi fasilitas, yaitu berupa penyediaan tempat pendinginan atau freezer daging ayam. Kemudian hasil analisis selanjutnya yakni mengenai kebijakan harga. Kebijakan harga yang diterima konsumen itu tidak selalu sama dan sesuai dengan harga pasar. Harga yang diterima konsumen dipengaruhi oleh biaya pemasaran berdasarkan saluran tertentu. Harga beli konsumen yang langsung dari produsen atau peternak itu jauh lebih murah daripada harga pasar, karena pada saluran satu tidak terdapat margin pemasaran karena tidak ada lembaga pemasaran lainnya. Dan juga dalam saluran satu, wujud ayam potong itu berupa ayam yang masih hidup. Pada saluran lainnya terdapat biaya pemasaran seperti biaya pengangkutan, biaya penyimpanan, dan lain sebagainya. Dan rata-rata harga ayam potong
di pasar itu sekitar 35.000 sampai 36.000 per kilogramnya. Sementara harga jual dari peternak itu berkisar antara 25.000 sampai 27.000 untuk per kilogramnya. Dan untuk selanjutnya yakni mengenai pembayaran. Pembayaran dalam bertransaksi yang dilakukan oleh masing-masing lembaga pemasaran, baik dari peternak dengan konsumen, peternak dengan tengkulak, peternak dengan pedagang pasar, tengkulak dengan pedagang pasar, dan pedagang pasar dengan konsumen yang terlibat dalam pembayarannya, itu dilakukan secara tunai tanpa adanya sistem pembayaran secara mengangsur atau kredit. Kemudian analisis selanjutnya yakni mengenai analisis penampilan pasar atau market performance. Kinerja pasar atau market performance adalah penilaian atas sejauh mana pasar itu mampu mengkoordinasikan alokasi sumber daya ekonomi secara efisien untuk kesejahteraan masyarakat. Analisis yang bisa digunakan untuk menentukan penampilan pasar yaitu ada dua, yakni analisis margin pemasaran dan analisis farmer share. Untuk yang pertama, yakni analisis margin pemasaran. Margin pemasaran pada saluran pertama, seperti yang saya tampilkan pada slide, itu diperoleh dari tabel tersebut. Itu dapat diketahui bahwa harga jual yang diberikan oleh peternak ayam potong itu sama dengan harga beli konsumen, yaitu sebesar 30.000 untuk per kilogramnya. Hal tersebut terjadi karena hanya terdapat satu lembaga pemasar yang terlibat, yaitu peternak, dan tidak ada pedagang perantara seperti tengkulak dan pedagang ecer pada saluran pertama ini, sehingga nilai margin pemasaran pada saluran ini itu 0. Kemudian analisis margin pemasaran yang kedua. Pada saluran pemasaran ini memiliki dua lembaga pemasaran, yaitu peternak dan pedagang pasar. Harga jual di tingkat peternak itu sebesar 27.000 untuk per kilogramnya. Sedangkan dari pedagang pasar itu menjual daging ayam itu sebesar 36.000 per kilogramnya. Nah, dari pedagang pasar ini memerlukan biaya pemasaran seperti biaya pengangkutan dan biaya proses pengubahan bentuk dalam hal penyembelihan hewan-hewan atau ayam potong. Nah, dari situ diperoleh nilai margin pemasaran. Nilai margin pemasaran itu diperoleh dari harga jual pedagang pasar kepada konsumen dikurangi harga beli dari peternak, yakni 36.000 dikurangi 27.000 yang menghasilkan nilai margin pemasaran pada saluran kedua pada saluran kedua ini sebesar 9.000. Kemudian, analisis selanjutnya yakni mengenai analisis margin pemasaran pada saluran 3. Pada saluran pemasaran 3 terdapat 3 lembaga pemasaran yang terlibat, yaitu peternak, tengkulak, dan pedagang pasar. Harga jual di tingkat peternak itu sebesar 25.000 per kilogramnya dan tidak mengeluarkan biaya pemasaran. Kemudian, dari tingkat tengkulak, menjual ayam potong ke pedagang pasar itu seharga 32.000 dengan margin pemasaran yang diperoleh yaitu 7.000. Selanjutnya dari pedagang pasar itu menjual kembali kepada konsumen dengan harga 36.000 sehingga diperoleh nilai margin pemasaran pada saluran ketiga yaitu 4.000. Kemudian analisis selanjutnya yakni mengenai analisis farmer share. Farmer share itu memiliki rumus yakni harga beli peternak dibagi harga jual konsumen dikali 100% dengan kriteria apabila nilai farmer share itu kecil, itu menunjukkan bahwa biaya pemasaran yang tinggi atau mahal dalam suatu saluran. Sedangkan apabila nilai farmer share dari suatu saluran itu tinggi, menunjukkan bahwa biaya pemasarannya itu rendah. Dari hasil analisis yang dilakukan, seperti yang ada pada PowerPoint yang saya tampilkan, nilai farmer share pada saluran pertama itu senilai 1. Pada saluran kedua, nilai farmer share itu diperoleh 0,75. Dan pada saluran ketiga, nilai farmer share sebesar 0,694. Jadi kesimpulannya bahwa pada saluran 3 itu memiliki nilai farmer share yang rendah, yang artinya biaya pemasaran yang
dibutuhkan itu lebih tinggi daripada saluran yang satu dan saluran kedua. Karena saluran ketiga itu terdiri dari 3 lembaga pemasaran, yaitu peternak, tengkulak, dan pedagang pasar, di mana dari masing-masing lembaga ini itu pasti memiliki biaya pemasaran yang berbeda-beda, seperti pemotongan ayam, pendinginan daging, dan lain sebagainya, sehingga biaya pemasaran yang dibutuhkan itu semakin banyak. Jadi dapat disimpulkan, semakin banyak rantai atau tata niaga dari pemasaran suatu komoditas itu, maka semakin tinggi harga dari suatu barang. Dari analisis yang saya lakukan tadi dapat disimpulkan bahwasanya yang pertama, struktur pasar untuk komoditas ayam potong pada pasar Balong Panggang itu mengarah pada pasar oligopoli, yaitu suatu kondisi pasar yang didominasi oleh pelaku pasar dengan skala produksi yang tinggi atau modal yang besar. Yang kedua, saluran tata niaga komoditas ayam potong pada Kecamatan Balong Panggang terdiri dari 3 jenis saluran pemasaran, yaitu saluran pertama terdiri dari peternak dan konsumen, saluran kedua terdiri dari peternak, pedagang pasar, dan konsumen, saluran ketiga terdiri dari peternak, tengkulak, pedagang pasar, dan konsumen. Dan yang ketiga yaitu komoditas ayam potong di Kecamatan Balong Panggang terdiri dari 3 lembaga pemasaran, yaitu peternak, tengkulak, dan pedagang pasar. Dan yang terakhir, saluran ketiga memiliki nilai farmer share terendah, yang artinya biaya pemasarannya tinggi. Karena semakin panjang saluran tata niaga, maka biaya pemasaran akan semakin tinggi dan nilai farmer share semakin rendah. Sehingga salah satu cara yang paling efektif dan efisien yaitu pada saluran pertama yang tidak menghasilkan nilai margin pemasaran. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaiannya saya ada kesalahan kata atau hal yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.